Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Asri Ismail dari Kabupaten, ya bukan pertanyaan ya. Kita bersyukur, alhamdulillah masih ada anak-anak kita sebagai penerus untuk Minangkabau ke depan. Jadi kita sangat gembira. Pertanyaannya sedikit sekalian. Bapaknya bagus sekali. Bapaknya bapak tingginya naik kok tinggi sekali. Olahraganya apa anak tidak? Itu pertanyaan itu. Kemudian hadirin yang sangat saya hormati, kita belajar oleh anak kita dari Amerika ada kesini syarat bersandi Kabul. Coba pikirkan, camkan dengan hati yang tulus kepada diri sampai berapa jauh keluarga kita dalam masalah ini. Kemarin Bapak sedikit lihat di Puncak Pato tempat kelahiran ada pesini syarat bersandi Kabul di Bukit Marapala diseminarkan oleh tanah. Hal ini apakah mampu mempertanggungjawabkan ini? Ini salah satu ustaz sumbernya kan. Barangkali itu komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pasti. Silakan tadi. Kemudian tadi satu ya. Itu aja tetap ya. Bintaro Islamic School dengan sistem Cambridge University atau Cambridge. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof. Fasli dari ahli sebagai pendidik di Indonesia, apakah kita bisa meminta bantuan dari adinda ahli ya, bahwa mungkin kita melihat saya rasa agak baik itu Pak. Jadi dasar keislamannya kuat, tapi belum mengikuti perkembangan di dunia Barat. Eropa atau apakah Amerika dan juga ada Harvard atau bagaimana? Saya kembali ke Prof. Fasli dan Alil, apakah itu memungkinkan sebagai salah satu perkembangan selanjutnya bagi anak didik di Indonesia mulai dari Papua dari PAUD sampai universitas? Terima kasih. Sampai ke Islam. Sekolah Islam. Terima kasih dokter. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa, kebetulan saya Pamin, Pariaman Minta, itu Pariaman Bapak Minta. Saya sangat tertarik, sebenarnya saya datang di sini mau mengundang Nanda ya, Alia untuk acara seminar alumni Uni YIN Imam Bojor untuk hibrid sebenarnya tentang digitalisasi dan kaitan dengan anak, tapi nanti informal. Sebenarnya saya datang diam, tapi ada satu hal yang saya tertarik, sehingga saya ingin bertanya, karena backgroundnya HI, hubungan internasional, mungkin kajiannya fokusnya ke Asia atau ke Eropa atau ini satu dulu. Yang kedua, saya pengen Mbak Alia punya menduniakan Minangkabau dan menginternasionalkan Indonesia di Amerika. Kenapa? Karena HI biasanya arahnya kalau dapat ya jadi minimal jadi dubes atau jadi menteri luar negeri perempuan. Setelah kemarin waktu Barack Obama kan ada perempuan ya Pak Fasli ya yang datang ke Indonesia. Sebenarnya kenapa nggak Anda aja dengan backgroundnya yang up serta wawasannya ambil fokus, apakah ambil di Asia, kalau di Asia kan lebih enak atau juga mana. Jadi ini itu saran saja, semoga sukses. Dan saya berharap untuk duduk di perempuan ICMI luar negeri. Kenapa? Karena saya kemarin sudah menantikan pengurus DPP perempuan ICMI. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke anak muda ini yang itu tadi yang dari tadi silakan. Saya tambahkan sedikit ayatnya bahwa kata Allah setelah kau sholat menyebarlah ke bumi. Kamu berharap keluar dari apakah Anda? Ya, baik, terima kasih. Silakan Ibu dan siap-siap yang muda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Eris Limbaran Oto. Jadi ada dua, satu Mardani Batubara, satu Oto. Ya, kebetulan hari ini saya hanya ingin memberi sebuah info khususnya untuk Mbak Lina ya, karena beliau yang pasti saya bangga dulu deh. Coba tepuk tangan dulu ya, kita semangat tepuk tangan dulu ya. Aduh, alhamdulillah ya, kita bisa bersinergi. Saya ingin membagikan ilmu satu ya. Tadi Ibu ada memberi informasi masalah karakter. Nah, jati diri. Kebetulan saya salah satu penulis buku karakter anak PAUD. Nah, jadi di sini saya menyampaikan ke Ibu, nanti juga bagi yang membutuhkan boleh. Jadi ini ilmu psikologi analisis data diri. Nah, Mbak Lira sendiri, potensi beliau tadi saya amati, Pak, kenapa Mbak Lira kok bisa orang muda, terus saya gagal, macam-macam ya, kan karakter jati diri ya. Nah, Mbak Lira ini kalau menurut saya beliau subhanallah deh. Memang potensi dari dalam diri beliau ini, aku ini mungkin bahkan dari Ibu tadi ya, ini mutiara. Memang kualitas beliau ini ya luar biasa dan dididik dalam lingkungan yang berkualitas. Jadilah beliau yang mutiara itu tadi ya. Nah, jadi ke depan saya ingin membagi ilmu di dalam kita kontek aja Mbak ya. Itu ingin saya sampaikan. Dan berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Nanda ditolong kasihkan. Dan nanti dua dari Pak Yusuf tadi ya, Pak Idam Hadi, dan satu yang sudah resmen dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syalam Satya Negara. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Kak Arya. Tapi salah satunya udah dijawab sih sama apa udah ditanya sama yang lain. Jadi saya ada yang lain aja. Yang pertama, hal apa aja sih yang paling menarik sama Kak Arya yang pernah Kak Arya alami di berkuliah di Amerika Serikat? Yang kedua, tantangan terbesar apa aja sih yang pernah Kak Arya alami selama tinggal di Washington DC? Sama yang terakhir sih, ada nggak sih kesan-kesan buat pemuda-pemudi di Indonesia tertarik nih buat berkuliah di luar negeri, selain di Amerika, mau di mana saja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan yang tadi rasa di tolong yang Ibu Pir. Silakan, dan kemudian Pak Iramadi. Sudah Ibu Pir, Pak Iramadi. Silakan Ibu Pir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu makhluk alia, makhluk caca. Florida, Amerika. Selama kuliah di Jogja, setelah pulang balik kuliah karena Minang. Bagi alia, generasi alia yang di kampung Cimigo, Alek, di Rasulina. Lain datang boleh diskusi dari ABS, SPK, dan lain mengenai kebudayaan. Segitu saja pertanyaan dari Florida. Terima kasih. Ya, silakan Pak Iramadi. Dr. Iramadi Nokia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Alia, Om Iramadi itu temannya Pak Abdal. Yang kemarin Alia, Om mau jemput waktu kemarin di Jogja. Rumah Om dekat UGM. Nah, udah jadi Pak Abdal menjemput Alia. Sayangnya pas lebaran itu Alia pulang kampung. Jadi Om balik Jakarta karena banyak kegiatan Jakarta. Jadi udah jadi ketemu kita Alia. Ya ketemu di Jogja ada apa ya. Nah, ini salah buat Bapak juga. Om sudah tidak ingin bertanya, tapi apa boleh buat lah ya, karena kesempatan bertanya ya dari Pak Wasdi. Nah, pertanyaannya begini. Berhubung dengan hubungan antara Alia di jurusan yang hubungan internasional, apakah Alia sekarang sudah menjadi aktivis politisi muda di Amerika? Itu satu. Yang kedua, di pernyataan pertanyaan yang sangat kami ini Alia dari KPKP. Nah, kalau KPKP sudah menyambut di dalamnya bila pemuda ini.
Nah, apakah Alia itu cenderung memilih pemuda Minang atau pemuda Nuril? Jangan sampai aku di Minang itu dia. Nah, itu juga pertanyaan dari Om. Karena kembali buat uniknya. Nah, Om bilang tadi aja, Om ingat salah penerapannya, Om penerapannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Alia. Ini dibungkus saja sebagai pertanyaan terakhir semuanya. Balik lagi ke pertanyaan perkembangan anak-anak di dunia modern ini sebagai orang muslim masih banyak yang bisa dikembangkan. Apalagi di dunia modern ini emang kayak dibahas sebelumnya juga ada yang itu masih bisa relevan ke generasi muda dan masih bisa dipakaikan di dunia modern ini. Pertanyaan berikutnya, Hadi emang iya fokusnya ke Asia dan selalu mendunia atau menginternasionalkan minat itu salah satu caranya emang pertama lewat sanggar penggambaran dulu kalau secara seni ya. Kalau secara yang lain tentang Minangkabau itu biasanya di dalam kampus ya, kalau nulis apa aja, kalau misalnya nulis essay, nulis paper terus bebas, biasanya ada selalu balik lagi ke minat, apa kontennya itu ke minat. Misalnya disuruh nulis tentang kayak apa yang dia nulis, mau rencanakan nulis tentang women's rights atau perempuan, hak perempuan di sana, ya ada balik lagi ke minat, apa kata-katanya di Minangkabau itu. Jadi terus lagi balik lagi ke sini, misalnya lagi presentasi tentang musik dunia, pasti sempat ada kelas musik dunia, ya pasti presentasi tentang gambar, ada angkat musik dalam minat, biar orang lain bisa tahu apa itu musik gambar. Secara luasnya, kalau itu di dalam kampus ya, secara luasnya insya Allah ya pengen teruskan kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa terus dunia atau menginternasionalkan minat, ya caranya memang begitu sih, pengennya gitu. Ketiga, ini yang ketiga pertanyaannya. Yang pertama, hal paling menarik ya di Amerika. Mungkin ketemu sama orang yang men-challenge pemikiran kita. Di sana orang jelas campur kan, dari berbagai agama, dari ras yang bermacam-macam, dan kadang kita nggak selalu satu aliran, kita nggak selalu sama satu pemikiran. Tapi karena sering ketemu sama orang lain yang campur, kita bisa tahu juga pengalaman itu mereka di mana, bisa kasih informasi tentang mereka. Walaupun nggak cocok, walaupun kita nggak saling, walaupun kita nggak sama mereka, kita bisa saling respect. Dan itu mungkin salah satu hal yang paling menarik kalau kuliah di sana, karena ya sering ketemu sama orang yang berbeda dari kita. Kedua, tantangan paling berat selama tinggal di Washington DC. Alhamdulillah masih nggak banyak tantangan sih, kayak walaupun mungkin ada orang kekhawatiran tentang Islamofobia atau orang yang berhijab, alhamdulillah nggak separah apa ya kayak dibanding tempat lain mungkin yang nggak di kota ya. Biasanya kalau di kota aman aja, tapi ya ini salah satu masalah yang di seluruh Amerika ya punya senjata itu sih, soalnya kan terbuka di sana. Paling yang tantangan lumayan berat itu ya kebebasan punya senjata itu, karena ya itu boleh dan kadang ada kekhawatirannya juga. Misalnya di sekolah pernah dengerin syutingnya itu kan, itu salah satu yang bisa dikhawatirkan sama orang tua. Tapi yang alhamdulillah di Washington DC, khususnya Washington DC itu aman-aman aja, makin baik, makin terus diperbaiki sama pemerintah di sana. Dan sekarang banyak orang udah tahu ini jadi masalah dan sering dibahas di sekolah dan juga maupun di pekerjaan dan di luar sana. Dan terakhir, pesan-pesan buat pemuda Indonesia tertarik luar negeri, bisa, pasti bisa, insya Allah bisa. Apa aja ada cita-cita mimpi sejak SD, sejak kecil untuk luar negeri, walaupun bukan buat kuliah ya, tapi masih bisa, masih ada jawabannya, masih ada caranya.
ada sih beberapa program beasiswa yang dari pemerintah Amerika buat orang luar negeri, jadi orang Indonesia berasal Indonesia bisa ke sana. Kalau di Amerika lumayan susah karena banyak program yang dibuka buat orang luar itu sering nggak full scholarship atau full beasiswanya, jadi sering banyak dibayar. Tapi masih ada kesempatan untuk yang full bisa dibayar, tapi lumayan kompetitif. Dan itu biasanya di bulan Agustus September ini lah biasanya baru buka lagi programnya itu. Ada yang S1, ada banyak juga yang buat S2. Biasanya ya, lebih banyak ke S2-nya. Dan buat yang bisu, balik lagi ke ABSSPK di mana dipakai di Sumatera Barat ya. Susah juga ya jawab pertanyaan ini, soalnya walaupun ada di Sumatera Barat, sempat udah beberapa kali ke Sumatera Barat terakhir tahun ini. Ada sering ke kota, sering ke tempat lain ya. Kalau di satu kota itu paling 3-4 hari ganti lagi ke kampung yang lain, ke tempat desa yang lain. Jadi agak susah menilai kepakaian ABSSPK itu. Tapi secara keseluruhannya masih bisa diperbaiki dan masih bisa banyak improvement buat anak-anak generasi muda untuk memakai ABSSPK itu. Misalnya apa yang sudah dibahas sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tentang bahasa Minang, pakaian bahasa Minang mungkin agak kurang sama anak-anak atau mengerti adat dan sopan Minang itu masih bisa diteruskan melalui ABSSPK. Dan terakhir ke pertanyaan ya ambil hubungan internasional, dan kalau pertanyaan tentang menjadi aktivis di Amerika Serikat ya informal udah sih soalnya sering aktif kalau ada protes atau ada ya protes yang sosial lah ya, biasanya tentang ras misalnya atau women's rights, black lives matter, banyak movement sih di Washington DC itu, dan sering ditutup jalannya biar orang bisa ngumpul di sana dan biar kelihatan banyak masyarakat Amerika yang peduli sama masalah-masalah yang berkembang di Amerika Serikat. Dan pertanyaan keduanya mohon doanya dulu ya Om, soalnya belum tahu juga apa ikutin rezeki Allah aja gitu, rahasia Allah, dan ada yang dulu. Tepuk tangan untuk Alia dulu ya. Baik, karena waktu ya. Jadi beginilah, sebetulnya Alia kan tanggal 5 Agustus berangkat, tapi waktunya kan sangat banyak untuk menyiapkan persiapan dia kembali. Saya nggak tahu. Saya tadi sama dengan ibu tadi berhasil kan dari ruang kecil ke ruang ini bisa sampai 300 lebih. Tapi memang kebiasaan orang Minang, saya lihat sejak kita melakukan berbagai, kalau 300 yang mendaftar itu sepertiganya hampir sudah syukur gitu ya. Jadi kita memang suka menyatakan keinginan, tapi kurang committed to walk the talk kata orang ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan kualitas ya. Jadi acara ini membuka mata kita, buka hati kita, betapa seorang Alia bisa lahir, berkembang, bertumbuh, dan menjadi diam-diam menjadi role model untuk anak kita. Betul kan? Dan ini kan harus kita imbaskan ya, kita ceritakan. Dan apanya video Alia ini banyak. Jadi kami kan sudah bagikan juga ya Pak Buranis ya, Minang Diaspora. Tolong saya luaskan bagi yang berminat. Tadi teman saya dokter tadi mungkin nanti ke sekolah-sekolah, apakah sekolah Islam, apakah kepada asosiasi, kita punya asosiasi perguruan Islam ya. Kalau mereka tertarik nanti Bu, mungkin kalau tidak di Indonesia, Alia bisa kita minta untuk Zoom dari Amerika. Kita udah berapa kali dan itu bisa ribuan yang hadir, ya bisa ribuan. Jadi jangan berhenti di sini. Terima kasih atas kesadaran dan kehadiran semua. Terima kasih juga kepada Pak Afdal dan Bu Nani yang telah melahirkan dan mendidik Alia. Tepuk tangan untuk mereka berdua dulu ya. Dan Alia, keep up the great work ya. Terus lanjutkan ya, jadilah Alia seperti apa adanya, be yourself ya.
tapi selalu membagikan inspirasi kepada kita semua. Sebelum kita tutup, Pak Bopalis, Ya.